Definisi stunting. Stunting merupakan istilah untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya atau keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang lain seusianya. Stunting dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang. Penyebab stunting. Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan berpeluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami intrauterine growth retardation sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, dampak stunting. Stunting dapat mengakibatkan penurunan intelijensia. Karena itu, anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas, dan prestasinya kelak setelah dewasa. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motorik yang rendah, serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Cara mencegah stunting. Untuk penanggulangan stunting pada pertumbuhan bayi, lakukanlah penanggulangan stunting yang paling efektif yang dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang baik sehingga apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau telah mengalami kurang energi kronis, maka perlu diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil tersebut. Pada saat bayi lahir, persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi air susu ibu saja atau ASI eksklusif. Mulai usia 6 bulan selain ASI, bayi diberi makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, taburia, imunisasi dasar lengkap. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS harus diupayakan oleh setiap rumah tangga. Selanjutnya, kebutuhan gizi masa hamil. Ibu hamil dianjurkan makan secukupnya saja dan bervariasi sehingga kebutuhan akan aneka macam zat gizi bisa terpenuhi. Makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan adalah makanan yang mengandung zat pertumbuhan atau pembangun, yaitu protein. Selama itu juga perlu tambahan vitamin dan mineral untuk membantu proses pertumbuhan itu. Kebutuhan gizi ibu saat menyusui. Jumlah makanan untuk ibu yang sedang menyusui lebih besar dibanding dengan ibu hamil, akan tetapi kualitasnya tetap sama. Pada ibu menyusui diharapkan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berenergi tinggi, seperti disarankan untuk minum susu sapi yang bermanfaat untuk mencegah kerusakan gigi serta tulang, susu untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan fluor dalam air susu ibu. Kadar air dalam ASI sekitar 88 gram persen. Maka ibu yang sedang menyusui dianjurkan untuk minum sebanyak 2 sampai 2,5 liter, sekitar 8 sampai 10
20 gelas air dalam satu hari. Di samping bisa juga ditambah dengan minum air buah. Kebutuhan gizi bayi pada usia 0 sampai 6 bulan, sebaiknya bayi cukup diberi air susu ibu. ASI adalah makanan terbaik bayi mulai dari lahir sampai kurang lebih berumur 6 bulan. Menyusui sebaiknya segera dilakukan sesegera mungkin setelah melahirkan. Pada usia ini sebaiknya bayi disusui selama minimal 20 menit pada masing-masing payudara sehingga payudara benar-benar kosong. Apabila hal ini dilakukan tanpa membatasi waktu dan frekuensi menyusui, maka payudara akan memproduksi ASI sebanyak 800 ml bahkan hingga 1,5 sampai 2 liter per hari. Kebutuhan gizi anak 1 sampai 2 tahun. Ketika memasuki usia 1 tahun, laju pertumbuhan mulai melambat tetapi perkembangan motorik meningkat. Anak mulai mengeksplorasi lingkungan sekitar dengan cara berjalan ke sana kemari, lompat, lari, dan sebagainya. Namun, pada usia ini, anak juga mulai sering mengalami gangguan kesehatan dan rentan terhadap penyakit infeksi seperti ispa dan diare, sehingga anak butuh zat gizi tinggi dan zat gizi seimbang agar tumbuh kembangnya optimal. Pada usia ini, ASI tetap diberikan. Pada masa ini, berikan juga makanan keluarga secara bertahap sesuai kemampuan anak. Variasi makanan harus diperhatikan. Makanan yang diberikan tidak menggunakan penyedap, bumbu yang tajam, zat pengawet, dan pewarna. Selanjutnya, zat gizi mikro yang berperan untuk menghindari stunting. Pertama, kalsium. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang serta gigi, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Bahan makanan sumber kalsium antara lain ikan teri kering, belut, susu, keju, dan kacang-kacangan. 2. Yodium. Yodium sangat berguna bagi hormon tiroid, di mana hormon tiroid mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Yodium juga penting untuk mencegah gondok dan kekerdilan. Bahan makanan sumber yodium diantaranya ikan laut, udang, dan kerang. 3. Zinc. Zinc berfungsi dalam metabolisme tulang, penyembuhan luka, fungsi kekebalan, dan pengembangan fungsi reproduksi laki-laki. Bahan makanan sumber zinc diantaranya hati, kerang, telur, dan kacang-kacangan. 4. Zat besi. Zat besi berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan metabolisme energi. Sumber zat besi antara lain hati, telur, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah-buahan. 5. Asam folat. Asam folat terutama berfungsi pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel, memproduksi sel darah merah, dan mencegah anemia. Sumber asam folat antara lain bayam, lobak, kacang-kacangan, sereal, dan sayur-sayuran.